Assalamualaikum, selamat pagi. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai mencegah kebakaran. Mencegah kebakaran. Pernahkah kamu melihat peristiwa kebakaran merupakan peristiwa berkorbannya api yang diakibatkan api yang menyulut benda yang sudah terbakar, baik disengaja maupun tidak. Banyak musibah kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia sendiri. Perlu diingat, musibah kebakaran bukan hanya tanggung jawab dinas pemadam kebakaran, tetapi warga sekitar pun harus ikut membantu. Penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran dapat dianggap sebagai bencana bagi orang yang mengalaminya. Kebakaran selalu mengakibatkan kerugian baik berupa hilangnya harta benda maupun jatuhnya korban jiwa. Kebakaran merupakan terjadinya yang tidak disengaja ataupun disengaja akibat api yang menyulut benda yang mudah terbakar sehingga menyebabkan kobaran api yang besar. Ada beberapa benda di sekitar kita yang dapat memicu terjadinya kebakaran, antara lain rokok, zat cair yang mudah terbakar, nyala api terbuka, alat-alat rumah tangga yang menghasilkan panas, dan kabel-kabel listrik. Yang pertama, kesalahan manusia. Kebakaran dapat terjadi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan manusia. Kebakaran yang disengaja merupakan tindakan kriminal dan merugikan orang lain. Adapun kebakaran yang tidak disengaja merupakan hasil dari keteledoran manusia, misalnya merokok di tempat tidur. Yang kedua, kesalahan teknis. Kesalahan teknis yang terjadi merupakan hal-hal di luar kendali manusia. Contoh-contoh kesalahan teknis yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsleting arus listrik. Yang kedua, kompor meledak. Yang ketiga, pipa gas bocor. Yang keempat, panas yang terlalu tinggi dan ventilasi udara kurang. Penyebab-penyebab kebakaran tersebut harus diperhatikan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kebakaran. B. Mencegah bahaya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi di rumah ataupun di gedung bertingkat. Cara mencegah kebakaran di kedua tempat tersebut tentu saja berbeda karena ukuran bangunan dan jumlah penghuninya. Pada gedung bertingkat, tindakan pencegahan kebakaran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan instalasi listrik. Yang kedua, periksa secara berkala sistem instalasi kabel serta kapasitas daya PLN tersambung. Jangan memperbesar sekring tanpa pengetahuan PLN. Yang ketiga, mengecek secara berkala peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Yang keempat, periksa apakah alat pemadam api ringan atau APAR tersedia untuk kondisi bahan atau material yang dapat bangunan. Memeriksa sarana evakuasi. Periksalah jalan keluar tangga darurat dan tangga kebakaran yang langsung terhubung keluar. Yang kelima, menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di ruangan terpisah. Yang keenam, memeriksa persediaan air kebutuhan pemadam. Yang ketujuh, menyediakan lift dan tangga darurat pada bangunan lebih dari 4 lantai.
Yang kedelapan, melakukan latihan kebakaran dan evakuasi. Yang kesembilan, menyusun rencana tindak darurat kebakaran atau RTDK untuk kesiapan penghuni dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran. Untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu instalasi listrik, kompor, dan sumber api lainnya. Yang pertama, instalasi listrik. Hal yang harus diperhatikan dari instalasi listrik antara lain, jangan menempel stop kontak bertumpuk-tumpuk dan jangan memperbesar screening listrik tanpa seizin PLN. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada hal lain yang perlu diperhatikan, seperti memberi ventilasi yang cukup pada ruangan. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu menyediakan alat pemadam api ringan apar seperti pasir, bak air, dan karung goni. Lingkungan tempat tinggal mencegah bahaya kebakaran sebenarnya tidak sulit. Mulailah dari lingkungan dalam rumah terlebih dahulu, misalnya membiasakan untuk memeriksa kompor dan aliran listrik sebelum tidur. Pastikan pula kompor, lampu, minyak atau lilin tidak menyala saat meninggalkan rumah. Begitu pula dengan peralatan elektronik seperti setrika, kipas angin, atau kompor listrik dengan listrik. Kadang kebakaran jangan dibiarkan menyala atau tetap tertancap sekitar. Kadang kebakaran tidak dapat dihindarkan meskipun langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan jika kebakaran sudah terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usahakan memadamkan api sebisa mungkin. Yang kedua, jika yang terbakar adalah kompor, padamkanlah dengan kain basah. Yang ketiga, jangan sekali-kali memadamkan dengan air karena akan memperluas daerah yang terbakar. Jika kebakaran disebabkan aliran listrik, putuskanlah aliran secepat mungkin dan padamkanlah percikan apinya. Yang kelima, jika api tidak dapat padam, utamakan keselamatan. Segera hubungi dinas pemadam kebakaran dengan menelpon ke nomor 113. Keenam, jika kamu memasuki sebuah gedung bertingkat, bisakan untuk mencari tahu letak tangga darurat. Yang ketujuh, jika terkurung asap berjalanlah di bawah asap dengan merangkak. Yang ke-8, jangan bersembunyi di kamar mandi. Jika api membesar dan kamar mandi kering, air akan mendidih. Yang ke-9, jika mengalami luka bakar, diinginkan bagian yang terluka dengan es atau disiram dengan air mengalir atau air yang ditambah garam sambil menunggu pertolongan medis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.